pertemuan ke-7 mata kuliah manajemen administrasi basis data. Kali ini kita akan membahas data governance activity. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai data governance sendiri, dan kali ini adalah lanjutannya, yaitu terkait dengan tata kelola data untuk organisasi. Pada organisasi, upaya tata kelola data harus mendukung strategis dan tujuan bisnis. Sebuah strategi dan tujuan bisnis organisasi menginformasikan strategi data perusahaan dan bagaimana tata kelola data dan aktivitas manajemen data perlu dioperasionalkan dalam organisasi. Tata kelola data memungkinkan tanggung jawab bersama untuk keputusan terkait data. Aktivitas data tata kelola melintasi batas organisasi dan sistem untuk mendukung tampilan data yang terintegrasi. Tata kelola data yang sukses membutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa yang diatur dan siapa yang diatur, serta siapa yang mengatur. Dan selanjutnya, tata kelola data paling efektif bila merupakan upaya perusahaan daripada terisolasi ke area fungsional tertentu, di mana mendefinisikan ruang lingkup tata kelola data dalam suatu perusahaan biasanya memerlukan pendefinisian apa arti perusahaan, tata kelola data, dan pada tujuannya serta mengatur perusahaan yang akan ditentukan. Nah, selanjutnya adalah melakukan penilaian kesiapan terhadap kesiapan. Nah, penilaiannya meliputi kematangan manajemen data. Pada kematangan manajemen data, memahami apa yang dilakukan organisasi dengan data, mengukur kemampuan dan kapasitas manajemen data. Kemudian fokus di sini adalah kesan yang dimiliki oleh personal bisnis tentang seberapa baik perusahaan mengelola data dan menggunakan data untuk keuntungannya, serta pada kriteria objektif seperti penggunaan alat dan tingkat laporan. Nah, poin berikutnya, kapasitas untuk berubah. Pada kapasitas ini memerlukan perubahan perilaku. Pentingnya untuk mengukur kapasitas organisasi untuk mengubah perilaku yang diperlukan dalam mengadaptasi kebiasaan pengguna. Kemudian, aktivitas ini juga akan membantu mengidentifikasi titik resistensi potensial. Seringkali Dijen memerlukan manajemen perubahan organisasi formal dalam menilai kapasitas untuk berubah. Proses manajemen perubahan akan mengevaluasi struktur organisasi yang ada, persepsi budaya, dan proses manajemen perubahan itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu kesiapan kolaboratif. Nah, pada poin ini, penilaian mencirikan kemampuan organisasi untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan penggunaan data, karena pelayanannya di sini akan melintasi area fungsional. Nah, jika sebuah organisasi tidak mengetahui bagaimana berkolaborasi, maka akan menjadi hambatan dalam pelayanan. Sehingga di sini diasumsikan bahwa bahwa organisasi diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara berkolaborasi, sehingga ketika dilakukan perubahan, nah ini akan memberikan penilaian untuk peningkatan wawasan terhadap kapasitas budaya yang dilaksanakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya poin yang terakhir adalah penyelarasan bisnis. Nah, pada penyelarasan bisnis terkadang disertakan dengan kapasitas perubahan. Nah, penilaian keselarasan bisnis memeriksa seberapa baik organisasi menyelaraskan penggunaan data dan strategi bisnis. Seringkali mengejutkan untuk mengetahui bagaimana aktivitas terkait data yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah discovery business alignment. Nah, pada bagian ini
Pada bagian ini, pengguna diharapkan dapat berkontribusi pada organisasi dengan mengidentifikasi dan memberikan manfaat tertentu. Nah, perlu dilakukan analisis kualitas data sebagai bagian dari penemuan. Penilaian praktik manajemen data di sini adalah aspek kunci lain dari proses penemuan tata kelola data. Kemudian pengembangan titik pusat dari organisasi. Nah, pada bagian ini ada 4 poin yang harus diketahui yang perlu dikembangkan dalam organisasi, yaitu pengadaan dan kontrak. Pengadaan dan kontrak terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian anggaran dan pendanaan. Karena adanya pengadaan, maka di sini dibutuhkan untuk melakukan perhitungan anggaran yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah kepatuhan peraturan. Pada kepatuhan peraturan diharapkan pengguna dapat memahami dan mematuhi aturan yang diberlakukan oleh perusahaan, sehingga nanti akan berdampak pada organisasi dan manajemen data. Selanjutnya adalah SDLC atau kerangka pengembangan. Pada tahap ini diharapkan program tata kelola data mengidentifikasi titik kontrol di mana kebijakan, proses, dan standar perusahaan dapat dikembangkan dalam siklus hidup pengembangan sistem atau aplikasi. Titik sentuh dalam organisasi ini dipengaruhi oleh CDO yang akan mendukung atau bagian pimpinan tertingginya ya mendukung ataupun akan mengontrol semua kegiatan dalam pengelolaan data. Nah, selanjutnya di sini adalah mengembangkan strategi tata kelola data. Nah, pada pengembangan strategi tata kelola data ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya ini dapat diimplementasikan. Nah, di sini secara spesifik hasilnya nanti akan dapat dicapai meliputi piagam. Pada piagam ini diharapkan dapat mengidentifikasi penggerak bisnis melalui visi, misi, dan prinsip untuk tata kelola data, termasuk penilaian kesiapan, penemuan proses internal dan masalah saat ini atau kriteria keberhasilan. Selanjutnya adalah kerangka kerja dan akuntabilitas operasi. Nah, ini tujuannya adalah mendefinisikan struktur dan tanggung jawab untuk aktivitas tata kelola data. Nah, pada peta jalan implementasi, kerangka waktu untuk peluncuran kebijakan dan arahan, ataupun penilaian aset, ya adanya standar, adanya prosedur perubahan yang diharapkan ketika proses bisnis dijalankan. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang berguna untuk mendukung kegiatan audit ataupun kepatuhan dalam aturan. Pada poin berikutnya terakhir ya, yaitu rencana keberhasilan operasional, itu menggambarkan keadaan target kegiatan tata kelola data yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya mendefinisikan kerangka kerja Ditjen, atau di sini lebih ke pengguna. Ada 4 poin yang harus dilihat, yaitu nilai data bagi organisasi, model bisnis, faktor budaya, dan dampak regulasi. Nah, pada nilai data bagi organisasi, sebuah organisasi yang menjual data jelas akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap bisnisnya, sehingga organisasi yang menggunakan data sebagai komoditas penting akan membutuhkan model operasi yang mencerminkan peranan data. Nah, untuk organisasi di mana data adalah bagian terpenting dalam operasional. Kemudian pada model bisnis,
Nah, bisnis terdesentralisasi dengan tak terpusat ya secara lokal ataupun internasional. Nah, ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana bisnis terjadi. Nah, kemudian pada model bisnis ini dapat ditawarkan dalam strategi ya teknologi informasi secara spesifik, kemudian arsitektur data dan fungsi integrasi aplikasi harus mencerminkan dalam desain kerangka kerja operasi target. Nah, pada poin faktor budaya seperti penerimaan disiplin ya, kemudian adaptasi terhadap perubahan. Nah, bagaimana sebuah organisasi melakukan perubahan terhadap budaya. Nah, budaya di sini adalah mendisiplinkan pengguna sehingga nanti diharapkan organisasi akan terbiasa dengan penerapan tata kelola yang telah ditetapkan kebijakannya berdasarkan prinsip. Nah, kemudian dampak regulasi. Pada dampak regulasi, organisasi dengan regulasi tinggi akan memiliki pola pikir dan model operasi yang berbeda dengan organisasi yang kurang regulasi. Lapisan tata kelola data sering menjadi bagian dari solusi. Ini menunjukkan bahwa ditentukan akuntabilitas ini harus berada untuk kegiatan penatagunaan data. Siapa yang memiliki data, kemudian bagaimana data diolah, dan untuk apa data diolah, dan apa yang dihasilkan dari data yang telah diolah. Nah, pada slide selanjutnya di sini kita dapat melihat ini adalah gambaran dari ini adalah gambaran dari lapisan ya, kerangka kerja ya, yang dapat yang dilakukan dalam tata kelola. Sehingga di sini diharapkan dapat memenuhi atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tertentu. Mulai dari Executive Council, kemudian Enterprise Data Governance Oversight, nah lalu Data Governance Council, dan Data Governance Operation. Nah, ini adalah gambaran sebuah framework ya, contoh dalam pengoperasian data governance. Dan selanjutnya dalam tata kelola activity perlu dikembangkan tujuannya, kemudian diperhatikan prinsip dan kebijakan. Nah, kebijakannya di sini ada bermacam-macam. Salah satu contoh diantaranya adalah Data Governance Office ya, atau DGO. Ini akan mengesahkan data yang akan digunakan oleh organisasi. Lalu pemilik bisnis akan disetujui oleh kantor tata kelola data. Kemudian pemilik bisnis akan menunjukkan data steward dari area kemampuan bisnisnya mereka. Nah, data steward ini akan memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk mengkoordinasikan kegiatan tata kelola data. Nah, ketika memungkinkan, laporan standar atau dashboard atau kartu skor akan tersedia untuk melayani sebagian besar kebutuhan bisnis. Pengguna tersertifikasi akan diberikan akses ke data bersertifikat untuk pelaporan. Dan yang terakhir adalah semua data yang bersertifikat akan dievaluasi secara berkala untuk menilai keakuratan, kelengkapan, kemudian konsistensi, aksesibilitas, keunikan, kepatuhan, dan keefisienan. Nah, selanjutnya adalah manajemen proyek, menjamin proyek pada manajemen data. Nah, pada bagian ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen data dalam memberikan manfaat yang sangat luas. Nah, tujuannya adalah untuk membutuhkan
sponsor ya secara lintas fungsi atau visibilitas dari DGC ya. Nah, DGC ini akan membantu menentukan kasus bisnis dan mengawasi status proyek dan kemajuan proyek peningkatan manajemen data. DGC akan mengkoordinasikan upaya dengan Project Management Office ya, jika ada gitu ya. Kemudian proyek manajemen data dapat dianggap sebagai bagian dari portofolio proyek TI secara keseluruhan. DGC juga dapat mengkoordinasikan upaya peningkatan manajemen data dengan program besar yang mencakup yang sesuai dengan cakupan perusahaan. Kemudian proyek manajemen data master seperti perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, manajemen hubungan pelanggan atau warga negara atau CRM, dan suku cadang secara global. Nah, selanjutnya adalah di sini kita perlu melibatkan manajemen perubahan. Dalam melibatkan manajemen perubahan atau organization change management, ya ini adalah cara untuk melakukan perubahan dalam sebuah sistem pada proses organisasi. Kemudian pada manajemen perubahan organisasi ini atau manajemen organisasi di sisi orang dari proyek ya, melihat tim dari berbagai sisi di dalam proyek. Nah, selanjutnya pada bagian pelibatan manajemen perubahan perlu dilakukan tim, perlu ditentukan tim-tim siapa saja sih yang akan bertanggung jawab. Nah, dalam melibatkan manajemen perubahan, diantaranya adalah perencanaan. Nah, pada bagian perencanaan, manajemen perubahan ini akan melakukan analisis ya, analisis yang akan ditujukan kepada pemangku kepentingan, kemudian mendapatkan sponsor dan menetapkan pendekatan komunikasi untuk mengatasi penolakan terhadap suatu perubahan. Nah, selanjutnya adalah pelatihan. Pada tahap pelatihan ini adalah membuat dan melaksanakan rencana pelatihan untuk program tata kelola data. Selanjutnya pada poin yang berikutnya yaitu mempengaruhi pengembangan sistem. Nah, pada poin ini terlibat dengan PMO ya, untuk pengembangan sistem dan menambahkan langkah-langkah ke tata kelola data atau yang disebut dengan SDLC. Nah, selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada implementasi ini akan mengkomunikasikan kebijakan data dan komitmen organisasi terhadap aktivitas pengelolaan data. Dan pada tahap terakhir, yaitu di bagian komunikasi, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebuah data ya, dan diharapkan secara profesional dalam pengelolaan tata kelola datanya. Nah, ini adalah tujuannya juga untuk meningkatkan manajemen proyek data pada suatu organisasi. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai masih dalam pelibatan manajemen perubahan. Nah, di sini pada bagian perubahan akan yang mendukung tata kelola data formal harus fokus pada komunikasi. Komunikasinya yaitu diantaranya adalah mempromosikan nilai aset data. Nah, pada bagian promosi nilai aset data ini, pendidik akan memberi informasi kepada karyawan tentang peran yang akan dilakukan
dilakukan ataupun dimainkan dalam pengelolaan data sehingga tujuan suatu organisasi tercapai. Kemudian memantau dan menindaklanjuti umpan balik tentang aktivitas tata kelola data. Nah, ini adalah untuk berbagi informasi, kemudian memudahkan juga dalam komunikasi. Ini juga untuk mendapatkan umpan balik apa yang akan diprogramkan selanjutnya. Lalu tujuan berikutnya adalah mencari ataupun menggunakan beberapa masukan ya dari pemangku kepentingan di suatu organisasi sehingga dapat membangun komitmen terhadap tujuan program. Dan kita juga mengetahui apa sih atau dapat mengidentifikasi apa saja tingkat keberhasilan dan peluang untuk adanya perubahan selanjutnya. Nah, berikutnya adalah menetapkan pelatihan manajemen data. Pada penetapan pelatihan manajemen data ini, pelatihan dilakukan pada semua tingkat organisasi, jadi tidak tebang pilih gitu ya. Nah, ini adalah untuk menerapkan ataupun membiasakan tingkat kesadaran si pengguna pengolahan data. Nah, ini agar sadar ya dan dapat memberikan proses yang lebih baik lagi terkait dengan manajemen data. Nah, pada poin yang terakhir di sini menerapkan metrik dan KPI baru. Ini sebuah insentif bagi karyawan yang harus disesuaikan untuk mendukung perilaku yang terkait dengan praktik yang terbaik pada manajemen data. Karena tata kelola data dalam perusahaan ini memerlukan kerjasama yang yang multifungsi ya, atau lintas fungsi, sehingga dapat mendorong sebuah aktivitas dan kolaborasi dari antar lintas unit pekerjaan tadi. Nah, selanjutnya di sini adalah diharapkan sebuah manajemen ini terhadap dalam manajemen masalah. Manajemen masalah itu sendiri adalah proses dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan dan menyelesaikan masalah terkait tata kelola data. Di antaranya yang termasuk adalah wewenang, pertanyaan tentang hak dan keputusan dan prosedur. Lalu pada perubahan manajemen ekskalasi, nah ini manajemen yang timbul dari proses manajemen perubahan. Lalu kepatuhan, masalah dalam proses persyaratan kepatuhan. Kemudian yang berikutnya adalah konflik. Nah, pada saat konflik ini bagaimana sebuah manajemen data di dalam organisasi dapat membuat sebuah kebijakan, prosedur, aturan bisnis. Kemudian adanya kesesuaian di sini terkait dengan kebijakan ataupun standar ataupun prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi terkait dengan manajemen data. Lalu kontrak ya, di sini adanya negosiasi ataupun peninjauan perjanjian di berbagai data. Lalu bagaimana data itu akan disewakan untuk diolah atau bagaimana proses penyimpanan datanya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah keamanan dan identitas. Pada bagian keamanan dan identitas data, masalah privasi adalah sebuah kerahasiaan, ya. Kemudian masalah privasi di sini adalah masalah di dalam organisasi, ya, termasuk investigasi pelanggaran. Nah, kemudian bagaimana si perusahaan atau organisasi dapat mengatur ketika adanya sebuah pelanggaran dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, secara kualitas data, deteksi dan resolusi akan dipengaruhi juga ya, karena ini akan berdampak juga pada pelanggaran keamanan.
Nah, selanjutnya di sini tata kelola data memerlukan mekanisme dan prosedur kontrol untuk mengidentifikasi, ya, menangkap, kemudian mencatat, melacak, dan mempengaruhi masalah. Lalu selanjutnya adalah penugasan dan pelacakan item tindakan. Kemudian mendokumentasikan sudut pandang pemangku kepentingan dan alternatif penyelesaian. Menentukan, mendokumentasi, dan mengkomunikasikan resolusi masalah. Selanjutnya adalah memfasilitasi diskusi yang objektif dan netral di mana semua sudut pandang dapat didengar. Dan yang terakhir adalah melakukan ekskalasi masalah ke tingkat otoritas yang lebih tinggi. Nah, pada poin yang berikutnya adalah menilai sebuah persyaratan dalam kepatuhan, ya, terhadap peraturan. Nah, pada perusahaan ataupun organisasi akan dipengaruhi oleh adanya peraturan yang dibuat baik itu pemerintah ataupun swasta ataupun ya dari industri, ya, termasuk peraturan yang mendikte bagaimana data dan informasi harus dikelola. Nah, pada bagian ini gitu ya diharapkan fungsi data tata kelola ini adalah untuk membantu dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan uh, peraturan yang seringkali menjadi alasan pertama, ya, dalam menerapkan tata kelola data. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada beberapa pengaturan secara global, ya, yang akan memiliki implikasi dan yang signifikan terhadap praktik pengelolaan data. Nah, sebagai contohnya di sini ada standar akuntansi. Ya, standar akuntansi ini baik yang diterapkan oleh pemerintah, namun pada bagian ini adalah standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan, lalu bagaimana keuangan ataupun implikasinya dapat dikelola dapat dikelola, ya. Nah, selanjutnya di sini adalah BCBS. Ini adalah suatu komisi bagian pengawasan dalam perbankan. Kemudian ada poin berikutnya adalah CPG 259. Ini merupakan suatu pengawasan, ya, dalam perbankan ataupun asuransi. Sehingga diharapkan dari poin ini akan ada panduan untuk membantu memenuhi standar, ya. Nah, fokusnya di sini adalah untuk mengatasi risiko data dan pengelolaan data sepanjang siklus dari data itu sendiri. PCI DSS ini adalah standar keamanan data industri, kemudian solvabilitas. Nah, ini peraturan yang ditetapkan di ERPA. Kemudian ada hukum privasi. Ini adalah penetapan ataupun penegakan hukum secara lokal, kedaulatan, dan bertaraf internasional juga. Ketika menetapkan atau menerapkan tata kelola data, nah, tata kelola data ini tidak dapat diimplementasikan dalam semalam atau dalam waktu yang sangat singkat, sehingga di sini dibutuhkan suatu perencanaan yang memperhitungkan perubahan organisasi, tapi lebih kompleks lagi dalam perhitungan dalam perubahan organisasinya. Nah, sehingga di sini diperlukan pembuatan suatu map atau peta, ya, dalam mengimplementasikan tata kelola yang dibuat kerangka waktunya, ya, dalam jangka panjang.
dalam membuat penerapan perubahan ini diperlukan suatu kepatuhan ya, kemudian adanya prioritas dengan persyaratan khusus. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin ya yang akan menjadi prioritas pada saat melakukan kegiatan penerapan tata kelola data. Nah, ini prioritas pada tahap awal, diantaranya adalah mendefinisikan prosedur tata kelola data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan prioritas tinggi. Kemudian menetapkan glosarium bisnis untuk dan mendokumentasikan terminologi dan standar, lalu berkoordinasi dengan arsitektur dan data perusahaan, kemudian menetapkan nilai finansial ke aset data untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran yang dimainkan sehingga akan mempengaruhi keberhasilan organisasi terkait dengan data. Nah, ada beberapa contoh konsep yang dapat distandarisasi dalam area pengetahuan manajemen data. Di antaranya adalah arsitektur data sebagai model data perusahaan, kemudian sebagai suatu standar alat yang akan digunakan, lalu konvensi penamaan dalam suatu sistem. Pada poin berikutnya adalah pemodelan dan desain data. Di sini prosedur manajemen model data akan mengkonvensi penamaan model data, kemudian diberikan standar definisinya, ditentukan standar domain, kemudian adanya standar yang digunakan untuk memberikan sebuah singkatan. Lalu ada penyimpanan dan operasi data. Bagaimana suatu data data disimpan, kemudian bagaimana kinerja dari data yang telah dioperasikan, apakah ada resistensi data dan akuisisi data secara dari eksternal. Lalu adanya keamanan data. Pada keamanan data ini merupakan standar keamanan dalam akses data, prosedur pemantauan dan audit, serta keamanan penyimpanan dan persyaratan pelatihan. Poin selanjutnya adalah integrasi data. Pada integrasi data ini, metode dan alat yang digunakan atau secara terstandar untuk dapat mengintegrasikan data. Kemudian pada dokumen dan konten, nah ini juga merupakan suatu standar ataupun prosedur manajemen konten terhadap penggunaan taksonomi suatu perusahaan, sehingga di sini juga ada ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kemudian ada juga penyiapan suatu dokumen, kapan dokumen itu akan disimpan, apakah akan ada penyimpanan juga melalui email. Nah, menyiapkan tanda tangan secara elektronik dan pendekatan distribusi laporan. Nah, berikutnya adalah referensi dan data induk. Nah, prosedur pengendalian manajemen data referensi akan melakukan pencatatan data, kemudian ditetapkannya penggunaan suatu data induk. Data warehouse dan business intelligence ini juga merupakan perlu ditetapkan standar dalam proses ataupun tools yang akan digunakan serta standar format dan visualisasi data dan bagaimana data ini diterapkan dalam big data. Nah, pada metadata di sini adalah teknis standar juga yang akan diambil. Kemudian prosedur yang ditetapkan dalam penggunaan integrasi metadata. Dan poin berikutnya adalah kualitas data. Kualitas data ini akan mempengaruhi pengukuran dari standar yang digunakan. Dan yang terakhir adalah big data, ini merupakan identifikasi dari sumber data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, pada pengembangan glosarium bisnis,
Di sini diperlukan untuk menggunakan istilah-istilah kata yang berbeda. Ini ataupun perlunya pengembangan kosakata terkait dalam glosarium bisnis ini. Nah, glosarium sendiri adalah sarana untuk berbagi kosakata di dalam sebuah organisasi yang akan mengembangkan dan mendokumentasikan definisi data sesuai dengan standar sehingga mengurangi ambiguitas dan meningkatkan komunikasi. Nah, definisinya pun harus jelas, ketat dalam penggunaan kata-kata dan menjelaskan adanya pengecualian seperti sinonim atau varian data lainnya. Nah, glosarium bisnis ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah memungkinkan pemahaman umum tentang konsep dan terminologi inti. Kemudian mengurangi risiko penyalahgunaan data karena pemahaman konsep bisnis yang tidak konsisten. Selanjutnya adalah meningkatkan keselarasan antara aset teknologi dengan konvensi penamaan teknis dan organisasi bisnis. Selanjutnya adalah memaksimalkan kemampuan pencarian dan mengaktifkan akses ke pengetahuan institusional yang terdokumentasi. Dalam tata kelola data, hadir ya alat ataupun teknik yang dibuat hingga memudahkan dalam proses pengelolaan data. Nah, ini pada bagian ini dimanfaatkan saluran komunikasi untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang terkirim secara otomatis dan konsisten untuk menjaga ya agar penerima data yang berkepentingan mendapatkan informasi tentang adanya kebijakan, standar, dan persyaratan dalam pengelolaan data. Kemudian di sini dengan hadirnya situs online dapat membuat dokumen yang tersedia menggunakan website yang dapat digunakan atau dilihat kapan saja. Nah, ini juga sebagai bahan dokumentasi ataupun kemudahan dalam melakukan pencarian data serta mengelola alur kerja sebuah data yang sederhana. Nah, situs web ini diharapkan nantinya dapat membuat strategi dan piagam program tata kelola data, termasuk visi, manfaat, tujuan, prinsip, dan peta jalan implementasi, sehingga data memiliki kebijakan dan standar. Selanjutnya adalah deskripsi peran dan tanggung jawab pengelolaan data. Kemudian pengumuman berita program, kemudian tautan ke program untuk komunitas kepentingan tata kelola data, tautan ke bagian penerimaan pesan eksekutif terkait dengan topik tata kelola data, laporan pengukuran kualitas data, kemudian prosedur untuk identifikasi dan eskalasi masalah, lalu tautan untuk meminta layanan atau menangkap masalah. Kemudian menyiapkan dokumen atau tersedianya dokumen, kemudian bahan presentasi dan program pelatihan dengan tautan ke link online tersebut. Nah, selanjutnya adalah informasi kontak program tata kelola data. Dan pada bagian terakhir ini adalah penyesuaian dan komunikasi. Pada penyesuaian dan komunikasi, ada beberapa yang diperlukan untuk mengelola ataupun mengkomunikasikan ketika terjadinya perubahan. Pertama adalah peta strategi bisnis. Ini akan memudahkan dalam mengkomunikasikan ataupun menghubungkan aktivitas
kebutuhan bisnis, baik itu secara berkala ataupun jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah roadmap. Nah, roadmap ini ada disesuaikan dengan perubahan yang dibuat tidak boleh baku ya, sehingga memudahkan organisasi pelaku dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu proyek sesuai dengan roadmap. Dan berikutnya adalah kasus bisnis yang sedang berjalan. Nah, ini disesuaikan dengan secara berkala untuk memberikan sebuah gambaran ketika mana yang akan menjadi perubahan secara prioritas dan non-prioritas dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah metrik. Nah, metrik ini akan berkembang dan akan terus melakukan perubahan sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam sebuah organisasi. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan ke-7.